Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu dalam keadaan sehat insya Allah. Untuk pembelajaran SKI kita belajar sekarang tentang Khalifah Besar Dinasti Abbasiyah. Setelah kemarin kita bahas tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, kemudian khalifah-khalifah yang ada pada masa dinasti Abbasiyah yang jumlahnya 37. Dari 37 itu kemudian kita sekarang bahas 3 khalifah besar. Yang pertama adalah Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Ia dikenal sebagai pendiri kota Baghdad. Kemudian yang kedua adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana serta sebagai peletak dasar pemerintahan modern. Yang ketiga adalah Khalifah Abdullah al-Ma'mun. Dikenal sebagai khalifah pembaru terhadap ilmu pengetahuan. Tentunya dari masing-masing predikat ini ada karena memang upaya dari masing-masing ketiga khalifah itu penekanannya atau fokusnya adalah pada masing-masing bidang. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur adalah khalifah yang berkuasa dari tahun 136 Hijriah sampai 158 Hijriah. Dikenal sebagai pendiri kota Baghdad. Kenapa dikenal sebagai pendiri kota Baghdad? Karena pada masa awal kepemimpinan dinasti Abbasiyah itu ibu kota dinasti Abbasiyah tidak berada di kota Baghdad. Oke, nanti itu ada pembahasannya. Kemudian untuk Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, biografinya, ia adalah putra dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, atau ada merupakan saudara dari khalifah pertama dinasti Abbasiyah yaitu Abu Abbas as-Safa, dan juga merupakan saudara dari salah seorang promotor dinasti Abbasiyah yaitu Ibrahim al-Imam. Ibunya bernama Salamah al-Barbariyah. Kemudian ia lahir di Hamimah pada tahun 101 Hijriah. Ia memiliki sifat dan kepribadian yang tegas, kuat, dan juga berani serta cerdas. Ada yang menyebutnya memiliki otak yang cemerlang. Ini adalah patung dari gambaran Abu Ja'far al-Mansur. Kemudian yang dilakukan oleh Abu Ja'far al-Mansur ketika menjabat selama 22 tahun, kurang lebih selama 22 tahun, kebijakan dalam pemerintah. Upaya yang dilakukan Abu Ja'far al-Mansur dalam kebijakan pemerintah yang pertama sekali adalah membentuk wazir sebagai koordinator kementerian. Wazir itu kalau kita kenal adalah sebagai perdana menteri, karena pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah adalah dikenal sebagai pemerintahan yang bersifat parlemen. Artinya seorang khalifah tidak hanya sebagai seorang pemimpin, tidak hanya sebagai pemimpin negara, akan tetapi pemimpin pemerintah itu ada pada wazir atau yang disebut dengan perdana menteri. Pada saat itu yang diangkat pertama kali adalah Khalid bin Barmak, salah seorang keturunan dari Persia. Ini orang-orang Mawali yang kemudian diangkat pada masa dinasti Abbasiyah. Ini diawali oleh Khalid bin Barmak sebagai upaya untuk mengobati kekecewaan pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Kemudian selain membentuk wazir, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur juga membentuk lembaga protokoler negara, sekretaris negara, kepolisian negara, serta membenahi angkatan. Lanjutkan
setelah tadi kita bahas beberapa kebijakan Abu Ja'far Al-Mansur dalam bidang pemerintahan, sudah kita bahas dua, yaitu membentuk wazir sebagai koordinator kementerian, membentuk lembaga protokoler negara. Sekarang kita bahas membina hubungan diplomatik dengan negara asing. Pada masa Abu Ja'far Al-Mansur melakukan hubungan diplomatik, diantaranya adalah dengan Kekaisaran Bizantium, berhasil mengadakan perjanjian damai, mengadakan perjanjian gencatan senjata, sampai pada akhirnya Kekaisaran Bizantium mau memberikan upeti kepada dinasti Abbasiyah. Dan selain itu, Abu Ja'far Al-Mansur juga tetap melakukan dakwah di wilayah Bizantium. Berikutnya adalah menaklukkan kembali daerah yang melepaskan diri. Pada masa-masa sebelum Abu Ja'far Al-Mansur, banyak wilayah-wilayah yang melepaskan diri dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Akan tetapi kemudian pada masa Abu Ja'far Al-Mansur berhasil direbut kembali benteng-benteng yang berada di wilayah Asia, seperti yang berada di Sisilia dan juga berada di Malatya. Ini merupakan suatu prestasi besar pada masa Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian selain dalam kebijakan pemerintah, Abu Ja'far Al-Mansur juga berhasil dalam mendirikan kota Baghdad. Kota yang disebut sebagai kota 1001 malam ini dibangun pada tahun 762 Masehi, melibatkan banyak pekerja sampai 100.000 orang. Ini adalah gambaran desain pembangunan kota Baghdad yang berbentuk bundar. Di tengah-tengah di sini terdapat istana yang disebut dengan Istana Qasrul Dhahab, yang artinya adalah istana keemasan, di mana pada masa kekuasaan dinasti Abbasiyah sebelumnya ada dua istana, yaitu Istana Hashimiyah satu yang berada di kota Anbar awal kepemimpinan dinasti Abbasiyah pada masa Khalifah Abu Abbas As-Saffah, kemudian beralih di kota Kufah yaitu dengan nama Istana Hashimiyah II. Nah, berbeda dengan pembangunan kota Baghdad yang berdesain bundar, di sini terdapat 4 pintu gerbang, yaitu pintu gerbang atau Bab Al-Kufah, Bab Asyam, Bab Al-Basrah, dan Bab Khurasan. Berikutnya adalah upaya Abu Ja'far Al-Mansur dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah tolak ukur suatu kemajuan dalam pemerintahan, sehingga itu tidak ditinggalkan oleh Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu dengan menerjemahkan literatur asing ke bahasa Arab, dengan tujuan agar orang-orang Arab dapat belajar dan dapat mengkaji ilmu lebih banyak buku dan lebih banyak literatur. Kemudian menghidupkan kembali perguruan tinggi kedokteran yang pada saat itu sempat vakum, yang pernah dibangun pada masa Kekaisaran Persia. Kemudian mendirikan sebuah perguruan tinggi sebagai gudang ilmu pengetahuan yang diberi nama Baitul Hikmah, dan ini masih terus berlanjut sampai pada masa pemerintahan besar dinasti Abbasiyah, yaitu Khalifah Abdullah Al-Ma'mun, terus mengalami pengembangan. Itu sekiranya tentang kajian Khalifah besar dinasti Abbasiyah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.